بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita tilawah. Kita awali kajian kita dengan tilawah surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد جابوا الصخر ya جابوا الصخر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد مرصاد ra'nya tebal ya mirsad inna rabbaka labil mirsad barakallahu fiikum. Wal fajr, demi waktu subuh ya. Dan ditafsirkan pula di sini demi salat subuh. Al fajr di sini bisa bermakna waktu, bisa bermakna amalan yang dikerjakan waktu itu, yaitu salat subuh, salat fajar.
walayalin ashru, dan malam yang 10. Ya. Apa yang dimaksud dengan demi malam yang 10? Nah, ini belum kita bahas ya, demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi asyafa' artinya genap, demi yang genap, wal watr dan yang ganjil, wal laili idza yasru, wal laili demi malam, idza yasri, ya, di sini dihilangkan ya-nya, yasr, ya, yasr. Maka dalam bacaannya ada dua bentuk, ya, wajhut tafkhim wa wajhut tarqiq, ya. Kalau melihat asal katanya yasri, ya, maka ini yang ya, diikuti oleh pendapat bolehnya baca tipis, yasri, yasr, ya. Namun ya, sesuai dengan lafaznya di sini tidak ada ya-nya dan ra-nya disukunkan, ya, karena sebab waqaf. Jadi dibaca tebal. Ini yang diikuti oleh ya yang berpendapat tebal. Seperti halnya yang lainnya, fajr, ashr, watr, yasr. Ini tebal. Ya. Demi malam apabila yasri, berlalu. Baik. Sebelum kita pindah ayat yang kelima, ya, di sini lah kita bahas ayat yang pertama. Ya. Ini semua adalah qasam atau iqsam. Ya. 4 ayat ini dalam bentuk sumpah. Ya. Yang pertama Allah bersumpah dengan fajar, ya, dengan fajar. Yang kedua Allah bersumpah dengan malam-malam yang 10. Kemudian yang ketiga Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Apa yang dimaksud genap dan ganjil? Ya, nanti kita ikuti. Ya. Kemudian yang keempat, di ayat yang keempat Allah bersumpah dengan malam apabila telah berlalu. Sebenarnya ada 5, total semuanya ada 5, ya, karena di ayat yang ketiga itu Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Jadi semuanya ada 5, khamsatu asya aqsamallahu ta'ala biha. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-fajr? Ya. An-nurus sati', cahaya yang bersinar di ufuk sebelah timur sebelum terbitnya matahari. Ya. Dan antara waktu fajar ini dengan terbitnya matahari antara 1,5 jam lebih, ya, 1,5 jaman. Atau berkisar antara itu, ya. Ya, terkadang juga ya dari mulai ini yang paling panjang ya 1,5 jam, ya. Ada yang kira-kira 1 jam 17 menit. Ya. Dan ini bisa berbeda-beda, jangka waktunya bisa berbeda-beda antara waktu fajar ini dengan terbitnya matahari. Ya, tergantung dengan musim. Ya. Kadang jarak antara
waktu fajar dan terbitnya matahari ini ya, itu lebih panjang dari hari-hari biasanya. Kadang lebih pendek. Ya, ini bergantung kepada musim. Ya. Dan fajar itu ada dua. Ada fajar apa? Shadiq, dan ada fajar kadhib. Dan ini telah kita bahas sebelumnya, apa perbedaan antara keduanya. Nah, selanjutnya yang belum kita bahas, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr? Wa aqsamallahu bil fajri li'annahu ibtida'un nahar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar ini yang pertama karena apa? Fajar itu adalah permulaan siang. Wa huwa intiqalun min dhulmatin damisatin ila fajrin sati'. Ya. Li'annahu waqsamallahu bihi, ya. Jadi pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar ini karena fajar atau subuh itu merupakan awal siang, di mana kegelapan malam itu mulai sirna dan terbitlah, ya, menyisilah waktu fajar atau fajar, ya, fajar menyingsing. Ya. Jadi alasan yang pertama ini, ya, untuk menunjukkan bahwa, ya, waktu ini, waktu fajar, ya, itu adalah waktu yang istimewa, yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Bahkan di kalangan para penghafal Quran, ya, para penuntut ilmu pada umumnya, ya, khususnya para penghafal Quran, waktu istimewa itu adalah waktu fajar. Sebelumnya maupun setelahnya. Sebelumnya berarti waktu sahur, ya. Karena sahur yang afdal itu apa? Diakhirkan mendekati waktu fajar. Atau setelahnya ini, ya, di waktu fajar ini setelah salat subuh, ya, ini adalah waktu yang sangat berharga bagi para penghafal Quran. Maka sangatlah rugi penuntut ilmu secara umum, apalagi khususnya penghafal Quran, habis subuh tidur, ya, kecuali kalau ada uzur, sakit, ya, kecapean dan sebagainya. Kecuali ada uzur syar'i, maka, ya, sebagai seorang muslim pada umumnya, kaum muslimin, ya, para penuntut ilmu khususnya, ya, waktu ini tidak boleh disia-siakan. Waktu yang istimewa. Karena sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut. Wa aqsamallahu bihi li'annahu la yaqdiru 'ala al-ityani biha aw bihadzal fajr illa Allah. Ya. Karena alasan yang kedua, di antara alasan mengapa Allah bersumpah dengan waktu fajar ini, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Ya, Allah Subhanahu bahwa ini Allah ingin menunjukkan bahwa dialah yang mampu, ya, mendatangkan fajar ini. Tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan waktu fajar ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mampu. Ya. Dan Allah, hanyalah Allah saja yang mampu mengatur alam semesta ini. Artinya tidak ada yang mendatangkan waktu fajar kecuali Allah. Ya, tadi yang pertama apa? Allah menghilangkan kegelapan malam dengan memunculkan fajar. Sekali lagi, hal ini menunjukkan, ya,
akan kesempurnaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala patut untuk disembah. Dengan demikian, Allah lah saja yang patut untuk disembah. Dan inilah faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sumpah Allah. Ya. Jadi, kalau kita mendapati sumpah di dalam Al-Qur'an, Allah bersumpah. Ini min fawaidil qasam. Ya, di antara faedah sumpah di dalam Al-Qur'an ini, yang pertama untuk menjelaskan akan keagungan, kesempurnaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapati seperti wal fajr, ini kita hadirkan ta'zim, ya, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sampaikan bahwa ya, yang berhak bersumpah dengan makhluknya hanya Allah. Dengan makhluk itu hanya Allah. Adapun kita sebagai seorang hamba tidak layak bersumpah dengan makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Ya. Yang berhak bersumpah atas makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang pertama untuk menjelaskan akan keagungan Allah, kesempurnaan dan kemahakuasaannya. Yang kedua, untuk menjelaskan pula akan betapa pentingnya sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Ya. Waqsamallahu bil fajri li'annahu yatarattabu alaihi ahkam syar'iyyah. Ya. Sebelum masuk ke sini, alasan lainnya mengapa Allah bersumpah dengan fajar ini, waktu subuh. Karena subuh tadi merupakan awal kegiatan. Ya. Merupakan awal dari kegiatan dan terlepasnya seseorang dari tidur. Yang mana tidur itu apa? Lalu apa? Tidur itu apa? Merupakan kematian kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jadi alasan yang kedua karena waktu subuh itu adalah awal waktu, ya, awal dari kegiatan seorang muslim. Ya. Jadi awalnya bukan jam 9, apalagi jam 11 gitu ya. Jadi apa? Waktu subuh. Ya, awal kegiatannya yang utama dalam hidupnya itu sholat subuh. Ya, waktu subuh itu adalah awal waktunya dia untuk beraktivitas gitu ya. Jadi seorang muslim yang sejati mengawali kegiatan atau aktivitas dalam kehidupannya itu mulai dari waktu subuh. Ya, sebelumnya. Jadi itu kegiatan pertama dan yang utama dalam hidupnya. Ya, belum lagi di antara keutamaannya, ya, orang yang bangun di pagi hari, ya, sholat subuh berjamaah, apa utamanya? Dia berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berada di bawah penjagaan Allah. Jadi dia tidak merasa khawatir hidupnya. Keluar rumah itu dalam keadaan tenang. Dirinya tenang, keluarga yang ditinggalkannya juga apa? Tenang. Karena yakin dia di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Fi dhimmatillah. Nah, di sini tadi wa aqsamallahu bil fajri li'annahu yatarattabu alaihi ahkamun syar'iyyah. Jadi, mengapa Allah bersumpah dengan waktu fajar ini? Karena ada hukum-hukum syar'i yang dibangun di atas fajar. Ya. Contohnya seperti apa? Imsakus shaim. Jadi orang yang berpuasa itu menahan dirinya ya, dari apa? Makan dan minum, ya, dan tidak menggauli pasangannya. Ya. Jadi di antaranya adalah waktu ini adalah waktu awal puasa. Ya, wajibnya imsak itu dimulai dengan terbitnya fajar.
فإنه إذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك إذا كان صومه فرضا أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه. Jadi bagi orang yang berpuasa, apabila dia menginginkan puasanya itu sempurna, ingin menyempurnakan puasanya, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, ya, wajib bagi dia untuk menahan, ya, imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan. Di waktu imsak itu pada saat terbitnya fajar, di saat itulah, ya, dia menahan dirinya untuk tidak makan dan minum, ya, menahan apa yang dilarang saat puasa. Wa yatarattabu alaihi aidan dukhul waqti salatil fajr. Ya. Dan waktu salat subuh itu juga dimulai dengan terbitnya fajar. Maka tidak sah salat subuh seseorang yang belum masuk waktunya, karena di antara syaratnya apa? Masuk waktu. Jadi kalau umpamanya ini merembet ini, ya, istilahnya tarattab ini merembet pada masalah keabsahan salat kita, maka pastikan kita salat itu pada waktunya, bukan sebelumnya atau malah apa? Setelah habis waktunya, gitu ya. Ya kan? Tapi pada waktunya. Ya, makanya di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? As-salatu ala waqtiha. Ya. Tentu yang paling afdal di awalnya. Tetapi jangan dicela kalau umpamanya ada orang yang karena uzur kemudian dia sholat mungkin di tengah waktunya. Selama pada waktunya tidak mengapa. Yang penting tidak menunda-nunda, ya, di akhirnya mepet-mepet, umpamanya mau sholat zuhur jam 2:30 atau jam 3, ini kan mepet sekali, ya. Baik, kembali ke ada hukum-hukum syar'i yang dibangun di atas fajar. Yang pertama apa tadi? Imsakus shaim, ya. Kemudian dukhul waqti salatil fajr. Ini kedua-duanya wahuma hukmani syar'iyyani 'aziman. Keduanya adalah hukum syar'i yang agung, yang besar. Ya. Ahammuhuma dukhul waqti shalah. Di antara keduanya yang paling penting itu adalah masuknya waktu salat. Ai annahu yajibu an nura'i al-fajra min ajli dukhuli waqti shalah aktsara mimma nura'i min ajli al-imsak fi halis shaum. Ya, dalam hal ini memang kita wajib memperhatikan waktu fajar ini, ya. Terkait waktu masuknya salat itu lebih banyak daripada kita yang memperhatikan, ya, jadwalnya imsak ini tatkala puasa. Li'annana fil imsak 'anil mufattirat fi siyami law faradna annana akhta'na fa innana banayna 'ala aslin wa huwa baqa'ul lail. Kalau menahan diri orang yang berpuasa, ya, imsak, ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Kalaupun salah, gitu ya. Kalaupun, ya, salah dalam menentukan waktunya, maka kita, ya, bangun di atas, ya, hukum asalnya. Apa? Tetapnya malam, baqaul lail. Lakin fi shalah law akhta'na wa shallaina qabla al-fajr. Nah, ini pentingnya kita memperhatikan masuknya waktu salat ini terkait dengan fajar ini lebih daripada waktu, ya, puasa, ya. Kalau umpamanya toh salah pun itu kita masih bisa apa? Masih bisa membangun puasa kita di atas hukum asalnya, baqaul lail, gitu ya. Selama masih malam itu masih tetap ada. Akan tetapi kalau sholat, nah ini yang repot. Ya. Di sini kata muallif, "Lau akhta'na wa shallaina qabla al-fajr lam nakun bainana 'ala asl." Kalau kita salah, kita sholat sebelum fajar itu terbit, maka kita membangun sholat ini bukan di atas hukum asalnya, ya. Nah, kita masih apa?
masuk dalam sholat malam ini. Ya. Sholat fajar itu kan sholat awal siang. Awal. Nah, kalau waktu sholat ini belum masuk, nah ini yang menjadi masalah. Sah atau tidak sholatnya kalau belum masuk waktunya. Olehada law anna al-insan shalla al-fajr qabla dukhuli waqti as-shalah bi daqiqah wahidah fa salatuhu nafl wa la tabra' biha dhimmatuhu. Wa min thamma nad'ukum ila mulahadhati hadhihi al-mas'alah. Ya, kalaulah sekiranya seseorang itu sholat subuh sebelum waktunya, walaupun cuma 1 menit, maka sholatnya terhitung sholat sunnah. Ya, dihitung apa? Sholat sunnah. Jadi dia belum terlepas dari beban kewajiban sholat subuh tersebut. Dari sini ya kita mengajak kaum muslimin untuk lebih memperhatikan. Ya, masuknya waktu sholat fajar ini melebihi apa? Berakhirnya waktu untuk apa? Sahur gitu ya. Sama-sama penting. Ya, karena ini ada 2 hukum syar'i yang dibangun di atas al-fajr ini, waktu fajar, waktu sholat fajar. Jadi di sini pelajarannya adalah hendaknya seorang muslim itu memperhatikan, ya, ini sudah masuk waktu sholat fajar atau belum? Karena ini berhubungan dengan keabsahan sholat kita. Kalau kita sholat sebelum masuknya waktu fajar, maka sholatnya terhitung sholat apa tadi? Nafilah. Ya, salat sunnah jadinya. Dan memang ya kebanyakan muadzin itu mengumandangkan adzannya sebelum fajar. Ya. Entah karena mengikuti waktu abadi atau apa, wallahu alam. Wa hadza ghalat katanya. Ya. Ini merupakan kesalahan. Walaupun ya, di beberapa tempat ya ini sudah tidak bisa berubah. Kalau dirubah malah menimbulkan polemik ya. Kecuali di tempat yang memang sudah ya mempelajari hal ini ya, sudah mengetahui masalah yang sangat penting ini. Jadi ini bukan perkara yang dianggap remeh, karena masalah yang penting. Makanya mundur sedikit dikira apa? Kerinan, kesiangan gitu ya. Ini bukan mundur tapi apa? Bahasanya? Mengepaskan ya. Di sini sudah fajar shadiq insyaallah ya. Di sini adanya ya. Tapi di beberapa tempat mungkin masih fajar kadzib ya. Ya, terserah kadang ini selesai sholat ini kok masih gelap gitu ya. Ini jangan-jangan masih malam ini, belum masuk. Sudah gitu sholat subuhnya cepat ya. Nah, ini jadi memang ini bukan perkara yang ringan, biasa-biasa saja. Ini berkaitan dengan masalah ya, keabsahan salat kita. Oke lah, kalau adanya memang sebelum waktunya, ya. Namun ini iqamahnya, ya. Pada saat kita menunaikan salat subuhnya, pastikan kita sudah masuk waktunya. Jangan sampai, ya, adanya sudah sebelum fajar itu terbit. Belum selesai sholat sunnah sudah langsung iqamah. Sudah gitu sholatnya terburu-buru. Ya. Ini merupakan suatu hal yang patut untuk kita menjadi perhatian kita bersama. Ya, tentunya kalau kita belajar dari sini, ya, karena fajar itu sekali lagi kalau di situasi yang memungkinkan itu bisa diketahui dengan mata kepala atau mata telanjang gitu ya, tanpa membutuhkan alat yang canggih. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan sudah ada jadwal kan sudah ada alat teknologi yang ya, canggih gitu. Sudah, kita ikuti itu saja. Ya. Ini jadi panjang nih urusannya ya. Jadi sekali lagi, wa yakunu hudurus shalah idza dakhala waqtaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Ya.
Falau adzana al-insanu qabla dukhuli waqti shalah fa adzanuhu ghairu sahih. Wa yajibu 'alaihi al-i'adah. Wal 'inayatu bi dukhulil fajr muhimmatun jiddan min ajli mura'ati waqti shalah. Ya, terkait dengan memperhatikan waktu salat ini, ya, maka azan yang dikumandangkan itu harus setelah masuk waktu fajar, ya. Bukan sebelum terbitnya fajar. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi intinya seakan-akan di sini, ya, atau alasan lainnya kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar ini, Allah Subhanahu wa taala ingin membantah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Sebagaimana ini yang menjadi isi daripada surat Al-Fajr ini. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada mereka kesamaan antara waktu fajar dengan keadaan manusia nanti kelak pada hari kiamat, pada hari kebangkitan. Waktu fajar itu adalah waktu di mana hilangnya malam kemudian terbitlah cahaya, demikianlah manusia akan mati. Ya, tetapi Allah mampu untuk membangkitkannya kembali dari kegelapan, dari kematian menuju kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sebagaimana malam-malam yang hilang akan digantikan dengan cahaya yang sebelumnya tiada. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa layalin 'ashr. Ya. Ayat yang kedua, wa layalin 'ashr, ya. Apa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10? Ya. Jadi terkait makna walayalin 'ashr, malam demi malam-malam yang 10 ini, ada beberapa pendapat. Di sini qila al-muradu bilayalin 'ashr 'ashr Dzulhijjah. Ya, pendapat yang pertama, dan ini pendapatnya jumhur, ya. Ya, bahwa yang dimaksud malam-malam di sini adalah Ashri Dzulhijjah. Apa? Hari-hari 10 Dzulhijjah. Ya, hari-hari 10 Dzulhijjah. Ashri Dzulhijjah. Dan di sini wa atlaqa 'alal ayyami layali. Jadi kata malam ini dimutlakkan, ya, pada hari, ya. Malam-malam di sini maksudnya adalah hari-hari yang 10. 10 hari 10 awal Dzulhijjah gitu, ya. Awalnya. Sekali lagi memang li'anna al-lughat al-arabiyyah wasi'ah. Bahasa Arab itu sangat luas. Ya. Qad tutlaqul layali wa yuradu bihal ayyam. Terkadang malam-malam itu maksudnya adalah hari. Sebaliknya kadang ada wal ayyam yuradu bihal layali. Ya, ada hari-hari tapi yang dimaksud adalah malam-malamnya. Gitu, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu hari itu bisa disebut malam. Terkadang bisa disebut apa? Malam. Ini pendapat yang pertama. Nah, yang dimaksud dengan layalin 'ashr. Ya, malam-malam yang 10 maksudnya apa? Hari-hari 10 Dzulhijjah. Ya. Wa qila al-muradu bi layalin 'ashr layalil 'ashr al-akhirah min Ramadan. Ini pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud malam yang 10 itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Ya, Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ya. Karena malam-malam yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah malam-malam yang mulia. Ya. Di antara 10 malam, Di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ada malam yang namanya malam
Lailatul Qadar, ya. Lailah itu ya malam, ya. Jadi malam kemuliaan. Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar di mana malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di antara yang menguatkan pendapat ini karena melihat teksnya, layal. Nah, sekedar melihat apa? Ayat ini disebutkan lafaz lail, layal, jamaknya layal, yang artinya memang secara asal bahasa adalah malam, bukan apa? Siang atau hari. Gitu ya. Makanya ada yang berpendapat, ya, pendapat yang kedua apa? Bahwa walayalin asyr, demi malam-malam 10 itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau yang pertama yang berpendapat bahwa ini pendapat jumhur mayoritas, ya, bahwa yang dimaksud walayalin asyr di sini itu tidak sebagaimana lafalnya. Ya. Maksudnya malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari. Ya, karena dalam bahasa Arab malam itu bisa disebut apa? Hari, gitu ya. Ini pendapatnya jumhur. Jadi apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Lianna 'ashra Dzulhijjah ayyamun fadilah. Ini ada juga alasannya. Kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seperti yang ya, belum lama ini, ya. Kita masih di bulan Dzulhijjah atau sudah masuk Muharram? Belum, ya. Masih di bulan Dzulhijjah, di awal bulan yang lalu, ya. Kita berada di dalamnya. Ya. Itu adalah 10 hari yang istimewa. Ya. Fali'anna 'ashra Dzulhijjah ayyamun fadilah, hari-hari yang memiliki keutamaan. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Jadi tidak ada hari yang amal saleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Itu kata Nabi SAW. Sampai jihad sekalipun. Makanya ditanyakan kepada Rasul, walal jihadu fisabilillah, ya. Termasuk jihad fisabilillah di jalan Allah. Apa kata Rasul? Walal jihadu fisabilillah. Termasuk jihad, tidak dapat menandingi apa? Ya. Amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Dan memang itu butuh mujahadah, ya, untuk bisa melakukan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, ya, kita merasakan sendiri, ya, itu tidak ringan, ya, ada banyak kesulitan. Kenapa? Karena itu sebanding dengan keutamaan yang ada di dalamnya. Ya, antum merasakan nggak? Ya, para santri yang lama merasakan nggak? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu rasanya berat, ya. Panas-panasnya. Panas nggak ya? Apa hujan? Panas, ya. Sedang panas-panasnya cuacanya atau lain sebagainya. Ada saja banyak cobaan, ya, tantangan di dalamnya. Terlebih lagi yang menunaikan ibadah haji. Ya, ada sebagian jamaah di sini yang menunaikan ibadah haji, ya, 10 hari pertama itu berat, apalagi mendekati hari Arafah, gitu. Dari mulai tarwiyah, ya, mabit di Mina, kemudian, ya, Arafah ke Muzdalifah, berat. Ya. Jadi beratnya, ya, susah payahnya itu sebanding dengan keutamaan yang ada di dalamnya. Itu adalah waktu yang istimewa. Kata Nabi SAW, ya, termasuk jihad tidak dapat menandinginya kecuali orang yang berperang. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih. Orang yang jihadnya itu apa? Tidak kembali kecuali namanya, gitu ya. Jadi apa? Jiwa dan raganya atau nyawa dan hartanya itu yang dikorbankan, ya, untuk jihad di jalan Allah itu tidak ada yang kembali sedikit pun.
Kalau nyawanya apa? Bukan melayang ya. Nyawanya apa? Ya, hilang ya. Sampai apa? Kharaja bi nafsihi wa malihi. Falam yarji' min dzalika syai'. Ya, kecuali kalau jihadnya itu apa? Sampai pada tingkatan mengorbankan semua yang dimilikinya, bahkan sesuatu yang paling berharga, nyawanya. Tidak hanya hartanya, termasuk nyawanya. Ya. Baru itu bisa menandingi apa? Amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Gitu ya. Itu baru bisa menandingi apa? Berarti ini sangat istimewa, ya. Kita sudah di 10 hari terakhir ini ya, bulan Dzulhijjah ya, sudah lewat waktunya. Belum tentu nanti kita akan ya mendapati 10 malam terakhir bulan Ramadan dan juga apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, tidak ada jaminan yang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Ya, tadi alasannya demikian, ya. Dari dua pendapat ini. Dan di sini ya memang walaupun pendapat yang pertama itu pendapat jumhur, ya, pendapat mayoritas ulama, karena membawa kata layali di dalam bahasa Arab dapat disebut sebagai apa? Hari. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan pendapat yang pertama. Namun juga ya sama-sama kuat pendapat yang kedua ini gitu ya. Lebih menguatkan ya. Sama-sama kuat, tapi yang paling kuat ya. Jadi ini berarti bisa dibawa ke dua makna. Ya. Makna malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu pendapatnya jumhur mayoritas. Ya. Tetapi sama-sama kuat pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa malam-malam yang 10 yang Allah bersumpah dengannya di ayat yang kedua dari surah Al-Fajr ini apa? 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, wallahu a'lam. Tentunya yang paling penting dari sumpah Allah Subhanahu wa taala ini mau dimaknai itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana pendapat jumhur atau pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa ya sesuai dengan lafal ayatnya layal yang artinya malam, ya itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu karena keutamaannya. Ya. Karena kedudukan ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah maupun 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Barangkali ada ya seperti kalau tidak salah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif yang menyebutkan keterangan di situ ya. Jadi dikompromikan dari dua tafsiran ini. Jadi keutamaannya itu kalau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu siangnya. Ya. Kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu di malamnya gitu ya. Jadi memang ya sebenarnya mau siangnya mau malamnya sama-sama memiliki keutamaan ya. 10 malam terakhir kan juga siangnya puasa, jadi kan seperti itu. Wallahu a'lam. Apalagi ya 10 hari terakhir itu adalah di mana ya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk lebih giat di dalam beribadahnya, siangnya dengan puasanya, malamnya dengan tilawah Al-Qur'annya. Masuk waktunya. Isya masih belum ya? Ya, 2,5 menit lagi. Baik.
Jadi intinya pendapat jumhur itu pendapat yang ya dikuatkan di sini, yaitu 10 hari Dzulhijjah Allah bersumpah dengannya karena amalan yang dilakukan pada 10 hari Dzulhijjah tersebut adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Ya. Dan intinya sama saja. Ya. Kita menguatkan pendapat pertama atau pendapat kedua, maka keduanya baik 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 malam terakhir Ramadan adalah waktu yang agung, itu intinya. Waktu yang agung untuk beribadah, untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya, yang mana justru kebanyakan kaum muslimin pada 10 hari dan 10 malam itu justru apa? Lalai. Ya kan? Terutama mungkin kita yang di Indonesia ya. Tidak hanya mungkin di Indonesia ya. Di mana-mana ya, 10 hari pertama Dzulhijjah itu sibuk ya. Sibuk belanja kebutuhan. Termasuk apa? 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, 10 malam terakhir Ramadan justru ada ya di kegiatannya terpusat di apa? Ya. Oleh karena itu, ketika memasuki bulan Dzulhijjah, hendaknya kita memperbanyak ibadah. Dan kita masih di bulan Dzulhijjah ya, bulan haram ya. Hendaknya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah apa saja. Ya. Jadi tidak tentu. Ada mungkin yang bisa ditentukan tidak karena ada puasa awal Dzulhijjah gitu ya. Kecuali yang ditentukan umpamanya di puasa Arafah umpamanya gitu ya. Tapi dari 10 hari pertama maka ya ibadah apa saja dapat dilakukan mulai dari salat, puasa, ya zikir, baca Al-Qur'an, sedekah dan lain-lainnya. Demikian. Masih 2 ayat lagi ya. Kita lanjutkan setelah kumandang adzan berikut ini. Ya, silakan. Kita menuju iqamah. Kita lanjutkan pembahasan 2 ayat berikutnya, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil ya, demi yang genap dan yang ganjil. Apa yang dimaksud dengan yang genap dan apa yang dimaksud dengan yang ganjil di sini? Ini menarik. Ini sekali lagi menarik jamaah untuk kita ketahui. Sehingga kita ketika membaca Al-Qur'an kita tahu genap ganjil gitu ya. Tapi apa yang dimaksud dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala ini? Kenapa Allah bersumpah dengan yang genap dan dengan yang ganjil? Ya. Sekali lagi agar ya, pertama menghadirkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, menghadirkan betapa pentingnya hal yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Innal murada bihi kullul khalqi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan yang genap dan yang ganjil ya, ini dimaknai adalah setiap makhluk. Ya, setiap yang Allah ciptakan itu ada yang genap, ada yang ganjil. Seluruh makhluk. Yang genap itu makhluk dan yang ganjil itu Allah. Ya. Yang genap itu adalah seluruh makhluk, pasang-pasangan, dan yang ganjil maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn." Ya. La'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu yang kami ciptakan itu berpasang-pasangan. Ya. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah diciptakan dalam keadaan genap, ya. Yaitu berpasang-pasangan sebagaimana di dalam ayat 49 dari surat Az-Zariyat ini. Dan
yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ganjil adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir. Maksudnya apa? Ganjil di sini maksudnya apa? Maha Esa. Yuhibbul witra, dan menyukai yang ganjil, yang witir. Jadi ini kalau dilihat dari apa? Makna syafa' yang genap itu adalah seluruh makhluk. Sedangkan yang ganjil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dimaknai ya, makna genap dan ganjil ini adalah seluruh ibadah. Ya. Ini juga merupakan pendapat dari kalangan para ahli tafsir di masa salaf ya, di dahulu. Jadi Allah bersumpah, jadi maksudnya di sini wasyaf'i wal watr, Allah bersumpah dengan salat-salat yang rakaatnya genap. Seperti salat apa yang rakaatnya genap? Zuhur. Salat apa? Asar. Termasuk lagi salat apa? Isya. Dan satu lagi salat subuh. Ini genap semua kan? 4 4 4 2. Genap. Wal watr, dan Allah bersumpah dengan yang ganjil, maksudnya salat yang rakaatnya ganjil. Seperti apa? Barusan tadi kita salat apa? Maghrib, ya, seperti salat maghrib. Jadi ada yang berpendapat juga apa? Demikian. Nah, salat yang ganjil tadi salat apa itu? Maghrib. Ada juga salat yang ganjil lainnya, apa itu? Witir. Makanya di sini ya, ada dua bentuk bacaan. Wasyaf'i wal watr dan wasyaf'i wal witr. Ya. Jadi kalau ada yang membaca wasyaf'i wal witr, ini juga tidak perlu disangkal. Jangan tergesa-gesa, salah bacanya. Yang benar watr. Ya. Nah, seperti Imam Hamzah, Imam Kisai dan Imam Khalaf itu membaca wawunya dengan kasrah, wal witr. Ya, adapun yang lainnya seperti Imam Nafi', Imam Abu Amr Al-Basri, kemudian Imam Ibnu Amir, Imam Asim, ya. Ini kalau dalam qiraah sab'ah, ya, ini membacanya dengan memfathahkan wawunya, seperti yang kita wasyaf'i wal watr. Tapi tidak boleh kita pungkiri, ya, ada juga yang membacanya dengan ya, kasrah wal witr. Nya salat yang ganjil, ya, selain salat maghrib ada juga namanya salat witir, ganjil. Ya, wal witr. Ini dalam qiraat, ya. Qiraat yang mutawatirah, yang bersambung sanadnya, ya. Yang muttasil, ya, sanadnya bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dalam 7 versi bacaan Al-Quran yang masyhur, ya. Jadi ada yang membacanya dengan mengkasrahkan huruf wawunya sehingga menjadi wasyaf'i wal witr. Nah, tadi intinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan segala sesuatu yang genap dan segala sesuatu yang ganjil, gitu ya. Tapi juga ada yang berpendapat faqalu inna syaf'a huwal khalq. Ya, tadi sudah. Jadi yang dimaksud dengan yang ganjil itu adalah makhluk, li'anna al-makhluqat kullaha mukawwanah min syai'ain. Ya, karena setiap makhluk itu terdiri dari dua pasangan, ya. Seperti di surat Adz-Dzariyat ayat 49 tadi. Wal watr atau witir huwallah. Dan yang maksud dengan ganjil, yang witir, yang ganjil itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu witir, yaitu Maha Esa maksudnya, ya, dan mencintai yang witir, yang ganjil. Jadi sekali lagi dalam hal ini, ya, tidak ada, ya, pertentangan, ya.
dari kedua makna ini. Ini yang dapat kita saksikan di dalam alam semesta, ya. Di alam semesta ini kita mendapati makhluk itu genap. Ya, maksudnya berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Berpasang-pasangan. Dalam kehidupan ini ada kematian, ada kehidupan. Ada yang buta, ada yang melihat. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang jantan, ada yang betina, ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada hidayah, petunjuk, ada juga apa? Kesesatan. Ada Jibril, ada iblis, ya, dan lain sebagainya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pasangan. Sehingga ia apa? Witir, ya, Maha Esa. Ya, tidak sebagaimana makhluknya. Wallahu a'lam. Qala ta'ala wal laili idza yasr. Kemudian di ayat yang keempat Allah berfirman, demi malam apabila telah berlalu. Yasri. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ya juga bersumpah dengan malam apabila telah berlalu. Wasaryu huwas sayru fil lail. Wal lail yasiru yabda'u bil maghrib wa yantahi bi tulu'il fajr. Wa huwa yamshi zamanan la yatawaqqaf. Fahuwa daiman fi sarayan. Ya. Di dalam bahasa Arab kata yasri itu memiliki kemungkinan dua makna. Yasri bisa bermakna aqbalal lailu, artinya malam yang datang. Bisa juga bermakna adbaral lailu, artinya malam yang pergi. Namun di sini ya dirajihkan atau dikuatkan pendapat yang mengatakan bahwa ya dimaksud dengan malam yang yasri itu adalah malam yang datang, gitu ya. Karena di awal itu Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ya. Sehingga di sini dimaknai ya apa namanya? Allah bersumpah dengan ya, malam yang datang, gitu ya. Yasri. Artinya apa? Karena di ayat pertama Allah bersumpah dengan waktu fajar yang artinya malam pergi kemudian disusul dengan datangnya cahaya. Sebaliknya, di ayat ini Allah bersumpah dengan waktu tatkala cahaya itu pergi disusul dengan datangnya malam. Namun demikian, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan malam di sini artinya secara khusus adalah malam yang malam Muzdalifah. Ya, secara khusus yang malam ini di sini wal laili, demi malam ini adalah malam Muzdalifah. Ya. Dan ini yang dipandang oleh ulama bahwa sumpah-sumpah di awal surat Al-Fajr semuanya berkaitan dengan manasik haji. Sehingga makna wal lail di sini adalah malam Muzdalifah. Ada yang berpendapat demikian. Ya. Makanya ini dibawa kepada ya, ayat-ayat manasik. Wal fajr, demi fajar. Maksudnya adalah fajar pada hari nahar. Ya, 10 Dzulhijjah. Hari menyembelih, ya. Kemudian walayalin ashr, demi malam-malam 10, maksudnya 10 hari Dzulhijjah. Demi yang genap dan ganjil, maksudnya adalah hari nahar, ya, 10 Dzulhijjah. Dan yang witir, yang ganjil itu adalah hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Kemudian di sini wal laili idza yasr, demi malam yang berlalu, maksudnya adalah malam Muzdalifah. Gitu ya. Namun demikian, nampaknya di sini dimaknai ya wal lail, demi malam ini adalah sifatnya umum. Maksudnya adalah malam
yang bersifat umum, tidak khusus malam Muzdalifah saja. Wallahu a'lam. Ya, kenapa Allah bersumpah dengan malam? Nah, ini juga penting. Karena di waktu-waktu malam itu banyak ibadah yang bisa dilakukan, seperti salat maghrib, isya, qiyamul lail, witir dan lain sebagainya. Di samping alasan lainnya, kenapa malam? Allah bersumpah dengan waktu malam. Ya, karena ini adalah waktu yang istimewa, waktu yang tepat untuk beribadah dan juga waktu yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam ke langit dunia. Ya, kapan? Hina yabqa thuluthul lail akhir, ya. Pada sepertiga malam terakhir. Wa hiya anna Allah azza wa jalla yanzilu kulla lailah ila as-sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ya. Di sepertiga malam terakhir, mohon maaf. Di sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir, ya. Bukan di sepertiga malam awal atau pertengahan, tapi yang terakhir. Jadi dibagi tiga, ya. Mulai dari waktu, ya, maghrib atau isya ini sudah masuk sepertiga awal malam. Kemudian pertengahannya, ya, sekitar jam berapa? 11 gitu, ya, atau sampai, ya, jam 2 atau jam 3. Nah, sepertiga akhirnya, ya, sampai waktu, ya, itu Allah Subhanahu wa taala setiap malam, ya, turun ke langit dunia dan mengatakan, ya, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala turun, artinya Allah ada di atas. Ya, berdasarkan hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, man yas'aluni fa'atiyah. Barang siapa yang memohon kepadaku, pasti akan aku beri. Wa man yad'uni, barang siapa yang menyeruku, fa astajibulah, pasti akan aku kabulkan doanya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirulah. Ya, barang siapa yang mohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni dosanya. Walihada naqulu inna thulutsal akhir minal lail waktu ijabah. Oleh karena itu, kita katakan sepertiga malam terakhir itu adalah waktu diajabahnya doa, waktu dikabulkannya doa. Maka sihamul lail la tukhti. Ya, bahwa anak panah yang dilesatkan di malam hari, ya, itu tidak meleset gitu, ya. Maksudnya apa? Doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir ini, ya, adalah doa yang pasti akan diijabah, tidak akan meleset. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala, di saat itu Allah turun, ya, mengatakan demikian, dan benar janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu menyadari, mengerti dan melatih diri. Kalau kita memiliki hajat tertentu, ya, kecuali tidak punya hajat, ya, tidak punya kebutuhan, tidak, maka, ya, kita bisa panjatkan doa di waktu-waktu mustajab, ya, seperti di sepertiga malam terakhir, ya. Kita panjatkan doa kita sampaikan hajat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia akhirat kita, untuk agama kita, untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, anak-anak cucu kita, ya, di sepertiga malam terakhir itu, ya. Fayambaghi an yantahizal insanu hadhil fursah. Maka hendaknya seorang itu memanfaatkan betul kesempatan ini. Fayaqumu lillahi azza wa jal yatahajjad wa yad'u Allah subhanahu bima syaa min khairid dunya wal akhirah. Ya. Seorang itu hendaknya bangun, ya. Walaupun mungkin salat hanya 2 rakaat ringan gitu, ya. Tahajud, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Dia kehendaki, apa yang dipanjatkan untuk kebaikan dunia akhiratnya. Semoga, ya, dengan demikian Allah akan menyegerakan, ya, ijabahnya. Allah akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba
untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, termasuk untuk agamanya. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini sampai ayat yang keempat. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.